Assalamualaikum WB. Halo agan-agan semua, kembali lagi di sini dengan Ane yang mau sharing cerita mistis yang ada di tengah Pulau Borneo ini, tanah kelahiran Ane. Oke, langsung saja kita mulai. Cerita ini Ane dapat dari Amang Irah. Beliau bekerja sebagai supir mobil travel milik keluarga Ane. Amang Irah ini setiap hari bepergian dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan untuk mengantarkan penumpang. Jadi banyak cerita yang dia dapat selama menjadi supir. Kejadian ini terjadi di tahun 2005-an. Di saat itu Amang Irah belum bekerja dengan keluarga Ane, tapi beliau sudah menjadi supir pada saat itu. Pengalaman ini dia alami sendiri, yaitu mengantar orang yang ingin melakukan pesugihan. Amang Irah menceritakan bahwa orang yang ingin melakukan pesugihan ini adalah teman kenalan satu kampung dengan beliau, sebut saja si A. Si A ini bisa dibilang preman kampung yang tidak takut dengan apapun. Terdesak oleh keadaan ekonomi yang sangat buruk menyebabkan si A ini menjadi putus asa dan bertekad ingin melakukan pesugihan untuk keluarganya. Nah, si A ini berkonsultasi dengan orang yang tahu bahwa pesugihan ini ada, sebut saja si B. Nah, si B bisa dibilang juru kunci untuk pesugihan tersebut. Si B inilah yang mengajak Amang Irah sebagai supir untuk mengantar mereka. Setelah berbincang dan rencana sudah disiapkan, mereka bertiga bergegas untuk pergi menggunakan mobil travel yang dibawa Amang Irah. Waktu menunjukkan pukul 21.30 malam, suasana gelap dan mereka on the way menuju lokasi pesugihan tersebut. Beberapa jam kemudian sampailah mereka ke daerah yang dibicarakan. Jalan yang mereka lewati adalah jalan tanah yang tidak beraspal, tapi alangkah terkejutnya Amang Irah melihat ujung dari jalan tanah liat tersebut. Di sana terdapat rumah mewah. Yang anehnya, di sekeliling rumah mewah tersebut tidak ada rumah lain, hanya ada hutan Kalimantan yang lebat. Ilustrasi di bawah. Dan kalau dilihat dari luar, di rumah ini hanya ada satu ruangan yang diterangi cahaya lampu 5 watt yang berwarna orange. Tidak lama setelah itu mereka bertiga keluar dari mobil dan segera memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah mereka disambut oleh dua orang, seorang laki-laki muda dan wanita paruh baya. Mereka berdua berpakaian dengan pakaian mewah bermerek dan si wanita memakai perhiasan yang banyak. Amang Irah bingung melihat mereka berdua, kenapa ada orang berpakaian mewah di tempat terpencil seperti itu. Tapi tanpa banyak basa-basi si B menjelaskan kepada wanita itu bahwa si A siap untuk melakukan pesugihan ini. Tidak peduli seberapa sulitnya, Amang Irah hanya diam mengamati dari belakang. Si wanita paruh baya menjelaskan bahwa yang sekarang melakukan pesugihan adalah suaminya dan pemuda yang bersama dia adalah anaknya. Si wanita itu menjelaskan bahwa sang suami sudah melakukan pesugihan ini selama 18 tahun sejak si anak berusia 5 tahun. Si A tampak tidak terlalu peduli dan hanya ingin melakukan ini dengan cepat. Wanita paruh baya itu pun memandu mereka semua ke sebuah ruangan dengan pintu yang terbuat dari besi dan digembok dengan rantai. Di dalam ruangan itu terdengar suara seperti suara orang yang kesakitan. Seketika setelah pintu itu dibuka, langsunglah tercium bau busuk yang sangat menyengat. Banyak lalat yang terjebak di dalam ruangan kabur keluar. Si wanita menghidupkan lampu yang ada di dalam ruangan. Alangkah terkejutnya si A dan Amang Irah melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Mereka melihat tubuh yang sangat kurus dan dipenuhi dengan luka, dan bisa dibilang bahwa itu terlihat seperti mayat yang setengah badannya dari ujung kaki sampai perut sudah ditutupi oleh semen seperti kuburan. Ilustrasi di bawah. Anehnya, tubuh yang seperti mayat tersebut masih mengeluarkan suara seperti suara orang kesakitan. Si wanita menjelaskan bahwa sang suami sebenarnya sudah menjadi seperti itu sejak bertahun-tahun yang lalu, dan hanya memakan daging sapi mentah sebanyak 10 kg per hari. Pesugihan ini menyebabkan yang melakukan pesugihan kehilangan akal sehat, melukai diri sendiri, dan hanya memakan daging mentah setiap hari. Dan cara agar kaya adalah apapun yang dibisniskan akan selalu sukses dan berhasil karena pesugihan tersebut. Dan satu-satunya cara untuk menggantikan pelaku pesugihan itu adalah hanya dengan lidah bersentuhan dengan lidah, seperti menyambut setan parasit yang ada di tubuh si mayat hidup. Ilustrasi mulut di bawah. Sontak si A yang pada awalnya sangat pemberani, nyalinya ciut dan langsung lemas, mundur 3 langkah dan menyatakan dirinya tidak siap untuk menjadi seperti itu dan menangis ingin segera pergi dari tempat itu. Si B memahaminya dan menyarankan untuk pulang. Amang Irah pun masih mencoba untuk mempercayai matanya apakah yang dia lihat itu nyata atau tidak. Setelah itu mereka bertiga bergegas untuk pulang dan sepakat untuk tidak mengingat-ingat kejadian itu pernah terjadi. Di dunia ini jika ingin kaya harusnya bekerja keras dan berdoa, bukannya memilih jalan pintas. Sebanyak apapun harta tidak akan dibawa mati dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
Sampai sekarang kabarnya rumah mewah di tengah hutan ini masih ada dan beberapa lama sekali ada mobil mewah yang parkir di depan rumah itu. Sekian update pertama dari cerita mistis Borneo ini, semoga agan-agan menikmati cerita ini.